Next, kita lanjut ke pemasaran selanjutnya, agak sedikit lebih ditambah, yaitu permasalahannya balok bermassa 8 kg terletak pada bidang kasar dengan μs atau koefisien gesek kinetisnya sebesar 0,5 dan μk koefisien gesek kinetis 0,3, kemudian balok tersebut didorong dengan gaya sebesar 60 Newton dengan cara seperti ditunjukkan pada gambar A. Tanya berapakah gaya gesek maksimum balok, B berapakah gaya gesek minimum balok, C berapakah besar percepatan balok. Untuk pertanyaan nomor A, B, atau C, semuanya kalau permasalahannya hukum terkait dinamika gerak bagaimana suatu benda itu bisa bergerak, pertama harus yang kita lakukan adalah identifikasi gaya-gayanya. Kita harus gambarkan diagram gaya yang bekerja pada balok, apa aja yang bekerja. Ada gaya berat ya, dia punya massa, berarti dia ditarik sama bumi. Kemudian ada gaya normal, karena dia berada di bidang permukaan. Setelah itu, karena dia didorong, berarti dia punya gaya dorong, gaya pada balok oleh dorongan tangan. Kemudian ada gaya gesek ke sebelah kanan, berlawanan dengan arah geraknya, ke sebelah kiri maksudnya, karena benda berada di bidang kasar ya, jadi dia punya gaya gesek. Kita lambangkan dengan FG. Setelah itu kita hilangkan tangannya ya. Nah, setelah itu lanjut kita mulai menggunakan hukum apa yang berlaku. Tapi kita lihat dulu soalnya. Berapakah gaya gesek maksimum balok? Oh, yang ditanya gaya gesek maksimum balok adalah yang ditanya gaya gesek statisnya. Maksudnya ketika berapa batas maksimum sebuah gaya harus dilakukan pada balok agar dia bisa bergerak. Kalau dia kurang dari gaya gesek maksimumnya, melebihi besar dari gaya gesek statis, maka dia tidak akan bergerak. Gitu. Nah, berapa sih nilai besar Fs, gaya gesek kinetis? Nah, kita hitung dengan rumusan apa? Itu, masih ingat? Di kelas Fs, kita lambangkan dengan gaya gesek kinetis adalah mu koefisien geseknya dikalikan dengan gaya normal. Setelah itu, begitupun dengan gaya gesek kinetis. Kinetis itu mu k dikalikan dengan gaya normalnya. Nah, karena kita mau mencari gaya gesek maksimum, yaitu gaya gesek statis, kita harus tahu nilai N, maka kita harus tahu dulu nilai N dengan cara apa? Kita lihat dia sumbu gaya N ada di sumbu Y, berarti pergerakan di sumbu Y, ada pergerakan atau tidak? Tidak ada. Berarti di sumbu Y apa yang berlaku? Hukumnya, hukum Newton ke pertama ya, yang ke satu, yaitu kalau matematisnya sigma F sama dengan 0. Apa aja gaya-gaya yang bekerja di sumbu Y? Ada M, positif. Kemudian ada, kan ini sigma pasti jumlah ya. Kemudian yang W itu negatif. Kita kemarin sudah kesepakatan ya di video sebelumnya. Sesuai dengan arah sumbu kartesian aja. Kemudian sama dengan 0. Kemudian kita mau nyari nilai N aja. Berarti harus hilangkan di sebelah kiri. Itu negatif V. Berarti apa? Sebelumnya maaf. Positif kali negatif apa? Ini ON diambil W. Nah, kita nggak mau menghilangkan nilai W-nya. Oh, berarti apa? Pakai postulat itu? Oh, berarti ini harus dijumlahkan dengan W. Kalau N diambil W ditambah W, ya tinggal N gitu kan. Sama dengan 0 ditambah W. Ini untuk nilai normalnya. Ya udah, kita cari A-nya berapa? Fs sama dengan μs kali N. μs-nya itu sebesar berapa? 0,5 kalikan N-nya. N-nya kita cari ya, itu W. Kalau kalian tahu, itu mencarinya besarnya M kali G. M-nya berapa? 8 kali G-nya kita pakai nilai bulat aja ya, 10 meter per second kuadrat. 8 kali 10 berarti 80 Newton. Berarti gaya normalnya sebesar 80 Newton. 80 kali 0,5 besarnya adalah 40 Newton. Kemudian kalau nyari B-nya, berapa gaya yang gesek-gesek di area balok? Oh, berarti kita lihat nih,
Apakah geser statis atau kinetis? Kita lihat gaya dorongnya berapa? 40, 60 Newton. Berarti lebih besar nggak daripada gaya dorong, lebih besar dari gaya geser statis nggak? Oh, lebih besar. Berarti benda bergerak. Kalau kurang, berarti benda tidak akan bergerak. Kalau bendanya diam, misalkan pertanyaannya lebih kecil, ya udah berarti gaya geseknya dari benda 40. Tapi kalau ternyata melebihi gaya gesek statis, oh berarti dia gunakan FK. Berapa besar FK? Muka kali N. Mukanya 0,3 dikali 80. 8 kali 3, 24 Newton. Kemudian dicari nilai C. Oh iya, Ibu juga lupa, lagi-lagi lupa ya. Tadi kalau misalkan ini jawabnya di dekat soalnya sama aja, tetap kita harus pakai diketahui, ditanyakan. Karena ini berkaitan dengan simbol-simbol ya. M-nya 8 kg. Nanti juga biar tahu, biar kalian juga nggak lupa gitu ya. Apa ini udah satuannya SI atau belum. Miyuka sama dengan 4,3 yang ditanya. Kalau yang ditanyanya ABCD ya. A mu S, B mu K, C A. Lagi-lagi tergantung kok per ya. Maksudnya ini FK, ini FS, ini A. Oke, sekarang ke C. Memang untuk masalah yang C, berarti kan dia percepatan, ada pergerakan di arah, yang dia tanya adalah di pergerakan di arah sumbu X. Apa yang berlaku di sumbu X? Hukum Newton ke-2. Kenapa dari benda diam menjadi bergerak? Dari 0 jadi bergerak. Oh, berarti di sini ada percepatan. Tidak konstan kecepatannya. Berarti kan hukum Newton kedua yang berlaku itu untuk di arah sumbu X. Berarti apa gaya-gayanya? Ada, kita lihat diagramnya, ada F dengan G ya. F G sama dengan M kali A. FG-nya yang dipakai mana? FS apa FK? FK. Kenapa tadi? Karena dia bergerak, berarti FK gitu ya, yang dialaminya. Berarti F-nya berapa? 60 diambil 24 sama dengan 8 kali A. Langsung kayak gini. 60 ambil 24, 26 sama dengan 8 kali A. 8 kali A. Biasakan ya gunakan postulate 2 bagi yang udah lancar dengan apa kayak gini, nanti lama-kelamaan oh iya ternyata nanti ya. Nanti kita mau mencari nilai, menghilangkan nilai 8 berarti dibagi 8. Oh berarti 26 bagi 8 yang kanan 8 bagi 8 1, maka nilai A adalah ini. Dengan satuannya adalah meter per second kuadrat.